Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Jaya Gulo, tentunya dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima informasi dan mencapai cita-cita teman-teman, khususnya untuk kuliah ke luar negeri. Amin, amin, amin. Kali ini kita akan terbang jauh ke Inggris dan sudah bersama kita salah satu putra bangsa yang sudah menyelesaikan program masternya in Publishing Media dari Oxford Brookes University United Kingdom Inggris. Sudah bersama kita Mas Anggun Gunawan atau yang biasa dipanggil dengan Mas Anggun. Halo Mas Anggun, apa kabar? Halo Mas Gulu, Alhamdulillah baik, kabar baik. Mas Gulu apa kabar nih? Alhamdulillah Mas, kabar baik juga Mas Anggun. Mas Anggun, terima kasih banyak Mas sudah mau sharing nih kepada teman-teman bagaimana Mas Anggun nanti mendapatkan beasiswa dan juga surat cinta atau letter of acceptance dari Oxford Brookes University Inggris. Ya, Oke. Bisa saya share screen ya, sekarang? Oke. ya, boleh Mas Anggun, silakan untuk memulai sharing. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa ajukan melalui kolom live chat YouTube. Nanti pertanyaan terpilih akan saya. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman para pejuang beasiswa dan juga para pejuang yang bermimpi ingin kuliah ke luar negeri. Terima kasih kepada Mas Gulu yang sudah mengundang saya dalam forum yang sangat prestisius ini, karena saya lihat followersnya sangat banyak sekali. Oke. Pada malam hari ini saya cuma sharing sedikit aja tentang proses pengalaman saya sehingga saya bisa akhirnya keterima di Oxford Brookes University di UK dengan beasiswa dari LPDP, dari Kementerian Keuangan. Jadi sekarang mungkin banyak teman-teman yang tahu Oxford, cuma ini sebuah kampus yang sebenarnya masih muda, masih berusia, ya dia lahirnya tahun 1992, mungkin ya sekitar berapa ya, baru at least mungkin sekitar 31 tahun ya, karena sekarang 2021, baru ya masih sangat muda, tapi sebenarnya ini kampus dulu cikal bakalnya adalah Polytechnic of Oxford. Jadi teman-teman sekalian, ini sedikit tentang background saya. Nama saya Anggun Gunawan, saya cowok bukan cewek karena banyak orang salah sangka saya itu cewek. Saya dulu S1-nya di Filsafat UGM di Yogyakarta. Saya menamatkannya lumayan lama juga, 7,5 tahun. Nanti akan saya ceritakan kepada teman-teman bahwasanya untuk mendapatkan beasiswa tidak masalah teman-teman agak telat kuliah. Saya pribadi itu sampai 7,5 tahun untuk menamatkan S1-nya. Tapi yang penting teman-teman punya IPK yang itu bisa untuk apply beasiswa atau scholarship. Terus saya setelah lulus dari S1 Filsafat UGM, kemudian saya melanjutkan D2 di Sanata Dharma University di Yogyakarta juga untuk ngambil program D2 Bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan tamat saya dari S1, saya hanya punya TOEFL 373, yang itu tidak bisa dipakai untuk beasiswa manapun. Atau juga bisa dikatakan level bahasa Inggris saya ketika lulus dari S1 UGM itu sangat parah sekali. Makanya saya membutuhkan effort yang khusus untuk bisa mencapai IELTS yang bisa saya gunakan untuk untuk mendaftar beasiswa dan juga untuk mendaftar kampus di UK. Nanti akan saya ceritakan proses panjangnya sehingga saya dapat skor IELTS yang bisa saya gunakan untuk beasiswa LPDP dan sekolah di UK. Kemudian saya kemarin baru selesai di bulan Desember dari MA in Publishing Media dari Oxford Brookes University, fully funded by the LPDP. Jadi saya sekolah karena di UK itu mahal. 1 tahun saya ngabisin sekitar 700 juta rupiah. Jadi kalau saya minta duit ke orang tua mungkin mungkin nggak tersedia ya funding seperti itu, kecuali kalau beberapa teman-teman saya yang dari segi finansial cukup bagus gitu kan, mereka sekolah ke UK dengan biaya sendiri, tapi saya membutuhkan beasiswa dari LPDP untuk bisa sekolah di UK. Kalau di UK itu sekolah S2-nya cuma 1 tahun, sehingga itu bisa menghemat umur dan juga bisa menghemat
biaya juga gitu, walaupun biayanya untuk 1 tahun sampai 700 juta. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya akan mengcover beberapa topik. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. It's okay, Mas. We have a lot of time. Yeah, we have a lot of time. Oke. Saya akan mengcover pertama tentang language preparation, di mana ini perjuangan saya untuk mendapatkan IELTS yang bisa saya gunakan untuk melamar beasiswa dan juga untuk mendapatkan LOE. Terus proses scholarship hunting, karena ini proses yang juga sangat berdarah-darah. Terus saya akan cerita sedikit tentang bagaimana sih UK academic system atau sistem perkuliahan di UK, yang mungkin beberapa hal akan berbeda dengan di Indonesia gitu. Dan juga termasuk akan berbeda juga dengan negara-negara di Amerika, seperti di Eropa, di Belanda, di Jerman, dan lain sebagainya, sebagaimana teman-teman sudah mendapatkan informasi dari teman-teman kita yang lain yang kuliah di beberapa negara Eropa. Di UK ini agak sedikit unik juga. Apalagi sekolah saya sebenarnya berasal dari Politeknik, dan bisa dikatakan kalau untuk konteks Indonesia itu bisa dikatakan S2 terapan kalau di Indonesia. Karena basicnya adalah basic yang sangat vokasional. Teman-teman sekalian, ini saya cerita aja, saya sebenarnya bukan orang yang sangat expert di bidang bahasa Inggris. Dan ketika saya dulu di SMA, saya mendapatkan nilai UAN bahasa Inggris cuma 4,0. Jadi kalau buat teman-teman yang SMA pada saat ini atau di SMK, mungkin tidak akan lulus. Beruntungnya ketika di zaman saya di tahun 2002 itu, a long time ago, ya sekitar berapa, 18 tahun yang lalu ya, sudah sangat lama sekali, belum ada kriteria atau seperti passing grade atau limitation for English score in national examination. Jadi saya ketika SMA cuma dapat bahasa Inggris 4, kemudian ketika S1 saya cuma punya TOEFL yang skornya 373. Yang kalau saya konversi lagi atau saya coba untuk refleksikan lagi dengan zaman sekarang, di mana banyak kampus sudah menetapkan untuk lulus S1 itu dengan skor minimal 400, mungkin dengan skor seperti itu saya tidak akan lulus dari S1 Filsafat UGM. Tapi beruntungnya peraturan itu belum berlaku di zaman saya. Jadi saya mengalami banyak banyak keberuntungan-keberuntungan. Disinilah saya spending banyak waktu untuk mengimprove kemampuan bahasa Inggris saya, dikarenakan starting point yang saya miliki hanya 373, sehingga saya harus berpetualang untuk meningkatkan bahasa Inggris. Dari dulu saya ngambil di Jogja English Dormitory sekitar 4 bulan, program 4 bulan, itu hanya berhasil menaikkan TOEFL saya menjadi 425. Terus saya juga pernah mencoba, karena konon katanya kalau kita ke kampung Inggris yang di Pare, di Kediri, itu 1 bulan bisa udah cas-cisus bahasa Inggrisnya. Saya coba ke sana, saya 2 minggu di sana, kemudian ternyata cuaca di sana tidak cocok buat kondisi tubuh saya, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk balik ke Jogja. Saya coba cari informasi lagi, ternyata di Jogja ada program yang bagus di Sanata Dharma University. Itu adalah sebuah kampus Katolik, punya yayasan Katolik, yang itu menyelenggarakan program semacam D2 bahasa Inggris, di mana setiap mahasiswa itu setiap minggunya akan mendapatkan 8 mata kuliah setiap minggunya, sehingga jadi ini seperti kuliah. Jadi saya mulai kuliah itu jam 2 sampai pulangnya jam setengah 6. Nah, itu saya lakukan selama 4 tahun, karena itu juga saya sambi dengan kerja di UGM. Dulu saya sebagai staff web admin di UGM. 2013, 3 tahun berpetualang belajar kursus bahasa Inggris, baru dapat 503. Di masa ini saya coba untuk apply ke AAS, Australian Award Scholarship. Kemudian saya juga coba beasiswa ke India, ICCR. Tapi dilalahnya keduanya gagal. Kemudian tahun 2014 saya coba tes TOEFL lagi jadi 547. Ini saya
akhirnya dengan 547 ini saya dapat scholarship ke Jerman untuk menghadiri Frankfurt Book Fair, sebuah pameran buku terbesar di dunia. Dikarenakan di masa itu saya sudah resign dari UGM, kemudian memutuskan untuk bikin penerbitan sendiri. Karena pada saat itu saya masih struggle dengan bahasa Inggris, sehingga saya membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk belajar bahasa Inggris. Dan menurut saya mungkin saya harus resign dari pekerjaan yang sangat ketat dari segi waktu, ya dari jam 8 sampai jam 4. Jadi saya nggak bisa fokus belajar bahasa Inggris, sehingga saya memutuskan untuk udah jadi wirausaha aja untuk bisa fokus belajar bahasa Inggris. Barulah pada tahun 2017 saya dapat IELTS 6,5, dan dengan modal ini 6,5 saya bisa apply ke LPDP dan juga apply ke salah satu kampus di UK yang itu menyelenggarakan studi publishing studies atau publishing media. Gitu Ya, teman-teman. Ya. Ya, kalau kita lihat tadi perjalanan Mas Anggun itu dari tahun 2010, 2013 sampai itu bertahun-tahun Mas ingin mengupgrade Mas ya bahasa Inggrisnya. Iya. itu kalau kebanyakan orang ya yang saya tahu itu ya udahlah ngapain lagi kuliah luar negeri gitu loh. Ya paling kuliah S2 ya di dalam negeri aja. Kenapa sampai begitu sih Mas? Oke, jadi salah satu yang membuat saya cukup bersabar gitu ya, sampai akhirnya saya menunda masa untuk menikah. Dikarenakan bahasa Inggris ini, karena saya penasaran gitu kan. Pertama saya sudah bikin komitmen, ketika dulu saya lulus S1, itu orang tua saya udah nawarin. Kebetulan orang tua saya itu pada saat itu lagi bagus posisinya di pemerintahan gitu ya, sebagai sekretaris di KPU pada waktu itu. Nah, orang tua saya bilang, udah kamu langsung aja ngambil S2 filsafat, nanti kamu bisa jadi dosen gitu. Tapi saya bilang pada saat itu saya mau S2-nya nggak mau di UGM lagi gitu. Saya maunya keluar. Walaupun pada saat itu TOEFL saya masih 373. Ya, mungkin karena itu juga ya. Terus yang kedua, karena saya kuliah di UGM S1 itu 7,5 tahun. Jadi kalau dikompilasi kan 4 tahun, S2 2 tahun, 6 tahun. Bagi saya udah cukup tuh di UGM gitu. Saya ingin menemukan orang-orang di luar sana yang belum pernah saya temui. Nah, itu yang membuat landasi saya kenapa bela-belain sampai telat nikah, kemudian menjadi pengangguran sangat lama gitu kan. Maksudnya pekerjaan tidak jelas gitu dalam waktu 2010 sampai 2017, sekitar 7 tahun gitu. Mas Anggun ya, pernah down di situ? Kenapa Mas? Mas Anggun pernah merasa down di situ? Ya, karena saya kan sering gitu ya, saya termasuk orang yang belak-belakan gitu kan. Pokoknya saya bilang ke orang, saya mau kuliah ke Inggris atau ke Jerman gitu. Walaupun TOEFL-nya masih 400. Udah saya bilang aja, saya itu menggantungkan mimpi aja gitu kan. Pokoknya ketemu sama orang, saya mau kuliah ke luar negeri gitu. Udah bilang-bilang itu aja. Terus pasti ditanya terus gitu kan, kok kamu belum berangkat gitu kan. Ketemu lagi 2 tahun lagi, kok kamu belum berangkat gitu. Sampai tetangga di kampung juga itu, karena bapak saya juga cerita gitu kan, kok kamu belum berangkat. Sampai saya akhirnya kan ketika selesai dari program yang D2 bahasa Inggris itu kan saya bikin kayak IELTS Club gitu ya, karena kan IELTS itu kan untuk preparation itu sangat mahal course-nya gitu ya. Kalau di Jogja 2 jutaan, kalau di Jakarta mungkin 3 jutaan gitu. Kita bikin klub karena alumni dari D2 itu dan beberapa teman yang itu dia sudah jadi dosen bahasa Inggris. Ya kita sampai 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Beberapa teman-teman akhirnya ya udahlah, saya udah dikejar umur, saya mau S2 di Indonesia aja gitu. Kalau saya pribadi karena udah saya masa bodoh aja gitu kan, orang mau bilang apa, akhirnya ya itu yang membuat saya cuek aja gitu kan, cuek aja. Pokoknya saya tetap dengan teguh dengan mimpi saya gitu. Itu aja sih Mas Gulo yang membuat saya bisa kuat gitu. Karena sebenarnya basic filsafat itu membuat saya menjadi kuat. Karena filsafat itu kan dianggap sebagai jurusan yang orang buangan lah, tempat orang belajar ilmu-ilmu yang tidak mengawang-awang lah gitu kan. Kemudian termasuk tempat yang akan menjadikan orang menjadi gila gitu kan. Jadi udah kebal, udah ditempal di Fakultas Filsafat itu. Tapi Mas Anggun merasa nggak gila kan Mas?
kuliah ambil filsafat? Ada proses seperti itu, ada proses pencarian yang membuat orang melihat saya itu seperti orang linglung gitu ya. Akhirnya kan saya meninggalkan kuliah itu sampai 2 tahun saya meninggalkan. Karena saya juga mendapatkan beberapa apa ya mungkin kayak seperti dogma dari ustadz-ustadz saya. Saya dulu lama di Salafi sebenarnya. Saya ngaji di Salafi. Eh, dan ustadz saya bilang filsafat itu ilmu haram gitu. Kenapa kamu kuliah di sana? Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan orang yang belajar filsafat itu harus dicambuk kemudian diarak keliling kampung. Apa yang Mas Anggun respon di situ saat itu? Itu ya dua tahun saya nggak masuk kuliah, yang itu yang membuat saya apa namanya itu jadi telat kuliah gitu ya. Sampai saya akhirnya double kuliah di UIN, ngambil sastra Arab dikarenakan ingin lari dari filsafat itu. Sampai satu ketika saya mengatakan kepada orang tua saya, Pak, saya mau berhenti kuliah dari UGM karena saya mau mondok. Mau mondok, saya mau belajar agama, saya mau belajar bahasa Arab, saya mau belajar tauhid dan lain sebagainya. Nah, di saat itulah bapak saya di rumah itu kan jauh tuh, saya kuliah di Jogja, kemudian orang tua kan di Sumatera Barat. Kata ibu saya, bapak saya itu udah lempar-lempar piring katanya. Piring udah habis. Kemudian saya kan dekat dengan ibu ya. Ibu saya itu akhirnya cari tiket bus dari Padang ke Jogja 2 hari 2 malam naik bus hanya untuk menyampari saya agar saya mengurunkan niat untuk berhenti kuliah dari filsafat UGM. Akhirnya dari melihat ibu saya nangis-nangis 2 minggu di Jogja gitu kan, akhirnya saya nggak tahan gitu kan. Udahlah pokoknya filsafat mau dianggap haram atau apalah gitu kan, nggak masalah bagi saya. Pokoknya saya nggak mau durhaka sama orang tua. Udah, jadi proses saya untuk balik lagi ke kampus itu dikarenakan ya hanya sebagai bagian dari bakti saya kepada orang tua, itu aja. Jadi gitu Mas. Oke, menarik Mas. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi terkait dengan proses belajar bahasa Inggris ini, kalau menurut saya teman-teman memang harus be patient gitu ya, dalam artian teman-teman harus sabar gitu. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu kan banyak orang mengatakan, udah datang aja ke kampung Inggris, ke Pare gitu kan, 3 bulan kamu udah bisa cas-cis-cus gitu kan. Pengalaman saya nggak seperti itu gitu. Jadi saya termasuk mungkin orang yang lambat belajar bahasa gitu ya, kemudian juga usianya sudah di atas 20 di masa itu, sehingga saya butuh effort yang khusus dan butuh waktu yang lebih lama untuk belajar bahasa Inggris. Kalau bagi saya ya be patient aja, karena Tuhan itu tidak tidak tidur gitu kan, dalam artian akan melihat proses kita untuk mencapai sebuah apa yang kita impikan. Kemudian saya bilang di sini willingness to sacrifice. Jadi teman-teman juga harus berkorban. Kenapa berkorban? Kalau untuk konteks saya adalah khusus bahasa Inggris itu kan nggak gratis gitu kan. Yes. Saya kursus berapa ya? Sampai saya juga kursus IELTS 2 kali saya. Mungkin kalau saya total mungkin 50 juta habis gitu kan. 50 hanya juta kursus bahasa Inggris Mas? Khusus untuk bahasa Inggris dari dasar sampai saya dapat IELTS 6,5. Nah, hitung-hitung mungkin 50 juta. Tapi sacrifice di bidang finansial ini ternyata terobati. Impact-nya adalah saya dapat dari LPDP 700 juta gitu. Jadi malah berkali lipat. Nggak masalah. Terus sacrifice yang lainnya adalah ya telat nikah. Saya akhirnya nikah umur 33 tahun gitu. Tapi dikarenakan dulu ML-nya saya rayu calon istri itu, saya akan kuliah ke UK gitu. Itu menjadi modal juga untuk mengalahkan pesaing-pesaing yang lain, karena ternyata calon istri saya itu banyak yang itu kan ngincer gitu. Senior-seniornya banyak yang ngincer, saya pakai tiket mimpi aja, karena saya ketika wawancara dulu ditemani istri udah nikah gitu. Sampai akhirnya pengorbanan yang dilakukan itu adalah saya wawancara LPDP itu wawancara terakhir itu 2 hari setelah saya nikah gitu. Jadi saya nikah hari Jumat, LPDP manggil, kemudian saya harus wawancara hari Selasa. Jadi dari saya nikah di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, cuma 3 hari di kampung,
untuk nikah. Habis itu Senin paginya saya harus balik lagi ke Jogja untuk wawancara LPDP yang terakhir. Itu banyak sacrifice-nya sih. Saya tidak menikmati bulan madu. Terus yang Mas Anggun bilang Mas Anggun tuh mau kuliah ke luar negeri, padahal itu belum 100% Mas mau kuliah. Mas masih mau proses wawancara lagi Mas ya. Iya, tapi itu cukup efektif untuk bisa merayu gitu kan. Jadi saya bikin di CV itu calon gitu kan, calon awardee LPDP. Calon bener Mas. Terus yang ketiga itu adalah yang menurut saya sangat penting ketika teman-teman memang pengen kuliah ke luar negeri adalah menemukan atau membersamai dengan teman-teman yang benar gitu. Karena di sekeliling kita itu kan banyak, udah kamu dari dulu bicaranya mau kuliah ke luar negeri, kapan berangkatnya gitu. Tapi ketika kita bisa menemukan teman-teman yang satu passion, mereka juga lagi berjuang gitu kan, akhirnya kita sama-sama saling menguatkan. Dan di IELTS Club saya itu, ya kita ada sekitar 30-an orang gitu ya, dan mungkin setengahnya sudah berangkat ke luar negeri. Ada yang lebih duluan daripada saya, ada yang belakangan dari saya, terakhir ada teman yang ke Australia untuk S3 gitu. Jadi worth it lah gitu kan, perjuangan kita bareng-bareng itu, saling menguatkan. Saling menguatkan. Itu keys to learn English di sana. Be patient, willingness to sacrifice, find the right friends. Itu. Waduh, udah keren banget nih bahasa Inggrisnya. Waduh, Asia habis 50 juta ke Inggris. Oke, itu kisah belajar bahasa Inggris ya. Kemudian saya masuk ke hal kedua yang perlu sangat diperhatikan, terutama untuk para teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri dan berasal dari keluarga menengah ke bawah gitu ya. Karena kalau di UK saya banyak menemukan teman-teman yang secara finansial itu mereka menengah ke atas. Jadi biasanya bayar beasiswa BI kita bilangnya, beasiswa bapak dan ibu. Beasiswa BI, mereka dapat dari support dari orang tua. Jadi di sana itu mungkin misalnya kalau di Oxford ada yang punya Trigana Air gitu kan. Jadi teman-teman saya yang kayak gitulah. Kemudian kalau kita main bola, kita ketemu sama El Rumi misalnya. El Rumi anaknya Ahmad Dhani. Jadi banyak public figure di Indonesia, pejabat di Indonesia yang ngirim anaknya ke UK gitu dengan biaya sendiri tanpa beasiswa. Tapi saya melihat ketika banyak seperti artis gitu ya, misalnya kayak Tasya Kamila dulu, LPDP juga, kemudian yang terakhir Maudy Ayunda juga LPDP, ternyata orang-orang yang sudah punya penghasilan sedemikian banyak, mungkin kalau Maudy udah MM-an gitu ya, tetap aja nyari LPDP gitu, cari scholarship. Jadi sangat sombong sekali kalau misalnya saya dari kalangan menengah ke bawah malah ngutang sana sini untuk kuliah gitu kan. Makanya saya harus cari beasiswa. Jadi beasiswa itu yang dipentingkan pertama academic records. Academic records ini saya pernah ikut seminarnya Pak Anies Baswedan dulu di Jogja. Ketika itu beliau masih di Yayasan Indonesia Mengajar gitu ya. Dan salah satu yang beliau katakan di seminar itu adalah tidak masalah kalian misalnya nambah 1 semester, 2 semester untuk kuliah, dikarenakan kalian aktif di organisasi gitu. Maksud saya gini, jadi banyak orang pengen cepat-cepat aja lulus kuliah kan, tapi misalnya IPK-nya itu masih sangat mepet gitu ya. Misalnya LPDP memang menetapkan 3 gitu ya, 3,0. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa lebih IPK-nya bisa di atas 3,5 itu memberikan bobot tersendiri bagi kita untuk bisa diberikan perhatian khusus dari interviewers-nya. Saya pribadi, saya jujur aja di ijazah saya itu S1 itu kan 6 tahun 8 bulan. Karena saya cuti 1 semester. Jadi kalau dihitung semuanya 7,5 tahun, tapi yang tercatat di ijazah saya itu 6 tahun 8 bulan. Dan itu tidak membuat para interviewers atau reviewers di LPDP itu menggagalkan saya gitu. Karena saya punya IPK 3,61. Itu menjadi modal, academic records itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian kalau untuk scholarship, kalau misalnya AAS gitu ya, atau kayak British Council, Chevening,
atau beberapa beasiswa yang lain seperti Fulbright, itu mereka kan ada kayak kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Misalnya kayak AAS, mereka suka sama teman-teman LSM, mereka suka sama teman-teman dari PNS misalnya gitu. Seperti itu tipologinya. Makanya pengalaman bekerja, pengalaman organisasi, dan juga riset experience itu sangat mendukung untuk mendapatkan scholarship. Kalau saya pribadi, saya masuk jalur LPDP itu adalah lewat jalur pengusaha sebenarnya, Mas. Saya punya usaha penerbitan, kemudian saya masuk dari jalur pengusaha. Ada juga teman saya yang satu angkatan, dia itu bikin apa namanya ya, kopi dia di daerah Jawa Timuran itu. Nah, dia juga lulus LPDP dari jalur entrepreneurship itu. Makanya saya bilang di sini each sponsor has specific characteristic. Jadi setiap sponsor itu mereka punya requirements atau semacam regulasi sosok-sosok seperti apa ya kah yang mereka cari gitu. Jadi kita harus pelajari. Kalau LPDP ada dari fresh graduate. Kalau fresh graduate kita harus punya pengalaman riset, ada publikasi di jurnal dan lain sebagainya. Itu menjadi penguat gitu. Kemudian harus ada honest CV dalam artian honest CV itu dalam artian CV itu kan tidak bisa kita kayak apa ya dipoles-poles gitu ya, tidak bisa kita nyantumin kita pernah aktif di sini, kita pernah bikin publikasi di sini. Kalau misalnya kita nggak punya ya nggak bisa dicantum di CV gitu. Jadi tampilkanlah CV kita itu CV yang jujur gitu kan, tidak dipoles-poles. Dan oleh karena itu untuk membuat CV yang bagus itu memang harus ada prosesnya juga kan. Itu proses yang bertahun-tahun. Kebetulan saya pada saat itu ketika saya men-convince interviewers pas seleksi terakhir itu adalah dengan saya sebagai delegasi Indonesia di Frankfurt Book Fair tahun 2014. Itu yang membuat mereka percaya bahwasanya saya cocok dan layak untuk mendapatkan beasiswa dan untuk kuliah di studi penerbitan. Aplikasinya seperti biasa gitu ya, biasanya di administratif dulu, biasanya mereka minta IPK, kemudian kayak minta motivation letter, kemudian juga surat recommendation letter. Misalnya kayak dulu saya minta surat rekomendasinya itu tidak dari kampus saya karena saya sudah meninggalkan kampus tuh 7 tahun, jadi tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dosen lama gitu ya. Akhirnya saya cari teman yang di setiap profesi. Jadi saya cari teman yang di penerbitan, kebetulan beliau dulu jadi jadi ketua Indonesian Book Fair di Senayan, sama-sama orang Padang juga. Terus satu lagi saya dapat rekomendasi dari profesor Indonesia yang ada di Leiden University, sama satu lagi profesor dari LIPI. Itu yang membuat surat rekomendasi saya menjadi kuat gitu. Terus ada academic writing, ada psychological aspect. Karena kalau di LPDP dulu mereka ada kayak writing on the spot gitu ya. Jadi kita disuruh nulis, ada satu tema yang harus kita tulis dalam waktu setengah jam kalau nggak salah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah masalah psikologis. Jadi kalau anak para pewawancara itu melihat kita tuh anak mama gitu kan, kemudian pengen kuliah ke luar negeri, itu sangat tidak meyakinkan mereka gitu. Makanya pertanyaan yang disampaikan kepada saya ketika di seleksi terakhir itu, ketika di LPDP adalah dia nanya, Mas kalau kamu lagi ada masalah apa yang akan kamu lakukan gitu. Kalau saya bilangnya saya kalau ada masalah Pak saya kalau nggak hidupin musik, kalau nggak saya tidur. Saya tidur, saya refresh dulu pikiran saya. Setelah saya bisa menghilangkan semuanya dengan alam mimpi saya balik lagi untuk menghadapi masalah itu. Itu menjadi aspek juga karena di LPDP sendiri sebenarnya banyak kasus-kasus, bukan banyak ya, ada beberapa lah gitu ya. Ada beberapa kasus di mana beberapa awardee itu mengalami kayak mental issue. Dalam artian mereka mengalami gangguan kejiwaan karena banyak faktor gitu kan. Mungkin kuliahnya yang berat, atau karena jauh dari orang tua atau dan lain sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan bagi LPDP. Terus interview dulu background-nya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman loncat seperti saya ya, jadi dari filsafat yang melangit, kemudian saya masuk ke bidang publishing, penerbitan yang sangat
real dan praktikal, saya harus bikin kayak jembatan gitu loh Mas Gulo. Jembatannya adalah pengalaman saya bikin penerbitan sendiri, kemudian juga sampai saya bisa berangkat ke Frankfurt Book Fair dan Kuala Lumpur Book Fair. Itu menjadi penguat untuk menjembatani antara bidang studi S1 dengan S2 yang akan saya ambil. Gitu. Termasuk juga kalau LPDP, kalau LPDP kan sekarang mereka lebih cenderung untuk merekomendasikan di dalam negeri aja gitu. Beruntungnya saya di masa itu, termasuk juga di masa sekarang, jurusan penerbitan di Indonesia nggak ada S2. Jadi di kantor saya yang sekarang tuh baru ada D3 gitu. S1 pun juga nggak ada. Akhirnya saya bisa lolos ke UK akhirnya karena di Indonesia pun nggak ada jurusan ini gitu. Gitu Mas. Mas Anggun S1-nya itu mengambil filsafat, kemudian S2 itu mengambil publishing media. Apa yang membuat Mas merubah pemikiran untuk mengambil jurusan yang berbeda, S1 ke S2? Jadi ceritanya itu seperti eksiden gitu ya, kecelakaan sejarah. Jadi ketika saya lulus S1 itu kan 7,5 tahun, spending for finishing my undergraduate study itu kan sampai 7,5 tahun. Dan di akhir-akhir saya berpikir apa sih yang membuat kelulusan saya atau graduation saya itu bisa menjadi bermakna gitu. Pada masa itu saya coba pikir-pikir, kayaknya gini aja deh, skripsi saya jadiin buku gitu. Nah, saya coba cari-cari info bagaimana cara menerbitkan buku, bikin cover, layout, urus ISBN, dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu sama saya. Akhirnya skripsi saya bisa jadi buku gitu. Kemudian ketika itu saya cetak sekitar 20-an kalau nggak salah gitu ya. Dia kan ada POD, print on demand gitu. Kemudian saya bagikan ke dosen-dosen di kampus gitu. Dan pada akhirnya karena mereka di masa itu juga tidak tahu cara menerbitkan buku dengan cara yang murah meriah gitu kan. Akhirnya mereka nanya, Mas Anggun, ini tesis saya, disertasi saya bisa nggak diterbitkan juga gitu. Akhirnya saya bantu Mas, bantu dapat duit gitu kan. Akhirnya kecemplungan di sana. Kalau alumni filsafat sebenarnya kebanyakan bekerja di media gitu. Teman-teman saya bekerja di media, beberapa juga kerja sebagai dosen gitu ya. Jadi sebenarnya basic filsafat memberikan sebuah basis yang kuat untuk membuat saya untuk terjun di bidang publishing ini. Karena berkaitan dengan ide-ide juga berkaitan dengan kata-kata gitu kan. Jadi walaupun itu ibaratkan langit dan bumi, tapi sebenarnya filsafat memberikan basic buat saya terjun di bidang penerbitan ini. Yep, terima kasih Mas. Ini scholarship ya, Mas Gulo mau nanya dulu, atau saya lanjut? Boleh Mas, lanjut Mas. Oke, jadi teman-teman perlu saya katakan tadi, saya sudah menyinggung beberapa nama keren di Indonesia seperti Maudy Ayunda, atau misalnya kayaknya yang punya Ruang Guru, Belva juga alumni LPDP. Jadi banyak orang-orang yang itu mencoba untuk mengadu nasib untuk mendapatkan beasiswa LPDP, baik itu dari teman-teman yang menengah ke bawah, termasuk juga yang sudah terkenal sekalipun gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya LPDP ini merupakan the most prestigious scholarship in Indonesia. Jadi ini untuk saat ini adalah beasiswa yang sangat prestis di Indonesia, sehingga itu sangat more kompetitif. Kemudian dia akan menguji kita di segala aspek, baik itu di akademik kita, kemudian juga di aspek sosial kita, kemudian juga di aspek psikologis kita juga akan diuji oleh mereka. Kemudian untuk LPDP sendiri, karena ini merupakan beasiswa yang berasal dari pajak orang-orang Indonesia, sehingga kontribusi kita untuk Indonesia ini menjadi penting. Jadi teman-teman memang harus proof gitu ya, membuktikan bahwasanya ada kontribusi yang akan teman-teman berikan kepada Indonesia pulang dari perkuliahan. Dan LPDP sekarang sangat ketat sekali, termasuk juga beberapa teman-teman yang nggak mau pulang akhirnya disuratin sama LPDP. Dikarenakan kita ada kontrak dengan LPDP, harus ada pengabdian 2 kali masa studi plus 1 gitu.
Sehingga kalau teman-teman ada pikiran untuk bekerja di luar negeri atau misalnya nggak mau balik ke Indonesia, menurut saya mungkin LPDP bukan bukan beasiswa yang cocok buat teman-teman. Jadi perhatikan bahwasanya kita dibiayai oleh rakyat Indonesia dari uang pajak yang menjadi dana abadi dan dikelola oleh Kementerian Keuangan, dan harapannya adalah kita dikasih duit sekian ratus juta atau sampai yang MM-an. Ada teman saya kuliah di MBA di Oxford University, itu dia 50.000 pound sterling. Jadi kalau kita kalikan 20.000 ya sekitar sampai 1 M dia kuliah 1 tahun. Itu hanya untuk tuition fee aja, untuk uang kuliah aja, belum lagi living cost-nya, living allowance-nya, tiket pesawatnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi saya sangat tidak etis ketika teman-teman misalnya sudah dapat LPDP, kemudian tidak mau kembali ke Indonesia. Jadi ini menjadi syarat sampai saat ini bahwasanya kontribusi yang dimaui oleh LPDP adalah teman-teman kembali ke Indonesia. Oleh karena itu saya akhirnya memilih pengabdian sebagai dosen gitu kan, walaupun saya tetap mengurusin usaha saya di bidang penerbitan. Waduh, Kemudian saya keren. coba untuk komparasi ya, berapa sih uang yang diberikan LPDP, kemudian saya komparasi dengan misalnya kayak di UK misalnya Chevening gitu kan, atau ada teman dapat dari Jardine. Jardine ini khusus beasiswa buat kalau teman-teman kuliah di Cambridge atau di Oxford. Cuma 2 universitas itu aja yang ngasih untuk Jardine gitu. Jadi saya coba tanya-tanya teman-teman yang dapat Chevening, dapat Jardine, oke lah gitu kan, tidak jauh-jauh amat gitu, dan di beberapa sisi malah LPDP lebih banyak ngasih duitnya ke kita gitu. Jadi teman-teman nanti dari biaya visanya, biaya perjalanan pulang perginya, kalau bikin publikasi juga akan dikasih reward gitu kan. Jadi duit di sana kalau teman-teman yang single itu malah bisa saving. Mereka bisa nabung, bisa jalan-jalan ke Eropa, dan ketika pulang masih ada sisa tabungannya gitu. Jadi oke lah dia mengcover semua biaya yang kita butuhkan untuk kuliah. Dan satu hal lagi yang sangat penting buat LPDP adalah teman-teman fokus studi yang baik, kalau bisa lulus dengan predikat yang bagus gitu ya. Karena kita tidak diperbolehkan untuk bekerja kalau untuk LPDP. Jadi syaratnya tidak boleh bekerja karena LPDP bilang kami sudah kasih kamu duit yang pas, yang sudah kami perhitungkan, dan itu bisa mengcover semua kebutuhanmu di tempat kamu studi, udah kamu kuliah aja, jangan kerja gitu. Ini menjadi poin penting kalau di LPDP, walaupun beberapa bilang masih kurang gitu kan, masih kurang. Misalnya teman-teman di London misalnya, karena London itu sangat mahal gitu kan. Akhirnya ya beberapa ya masih harus nyari-nyari juga gitu, tambah-tambahan. Gitu untuk LPDP, dan ini saya cerita aja. Jadi LPDP itu dia ada semacam passing grade, sehingga teman-teman itu bisa dinyatakan lulus gitu ya. Ini nilai saya ketika saya dulu seleksi di tahun 2017. Saya di bidang, sebenarnya saya di bidang teknik karena fakulti saya, Publishing Studies, itu dia masuk ke Faculty of Technology and Design di Oxford Brookes University. Sehingga saya sebenarnya hanya butuh 700 untuk lolos, karena saya masuk prioritas yang pertama. Dan pada saat itu saya dapat wawancara segini 568, kemudian kita dulu ada LGD, saya dapat 140 dari maksimal 150, kemudian essay saya, essay on the spot-nya saya dapat 132, sehingga di saat itu saya dapat 840. Sehingga mungkin karena itu para mungkin reviewers-nya melihat saya layak lah untuk dapat LPDP gitu. Nanti ada juga prioritas kedua kayak hukum, kalau prioritasnya lebih tidak terlalu kuat, biasanya itu akan ditinggikan oleh LPDP. Di kayak hukum 750, kemudian kayak ekonomi budaya harus 800. Tapi buat teman-teman yang afirmasi, baik itu dari alumni bidik misi atau teman-teman dari 3T atau teman-teman dari Indonesia Timur, itu biasanya cuma minta 600. Gitu. Di zaman saya mungkin sekarang kebijakannya udah berubah ya. Saya harus bikin kayak semacam disclaimer bahwasanya ini di zaman saya dapat nilai segitu gitu. Dan itu bisa kita minta ke itu, baik itu kita lulus atau nggak lulus, kita bisa minta ke pusat informasi di Kementerian Keuangan. Jadi gitu Mas, passing grade-nya LPDP.
Gitu Mas Golo, apa ada mau yang ditanyakan dulu? Terima kasih udah cukup mengcover Mas. Nanti kalau ada pertanyaan dari live chat, silahkan teman-teman. Jika memiliki pertanyaan, silahkan untuk memberikan pertanyaan di kolom live chat. Nanti pertanyaan terpilih akan langsung saya bacakan dan kita tanyakan langsung nih kepada Mas Anggun. Untuk itu silahkan Mas Anggun untuk melanjutkan. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini hal terakhir yang akan saya sampaikan di forum webinar jadi PNS aja di malam ini bersama Mas Gulo. Ya makin keren aja nih. Mas Anggun keren bisa aja. Karena kumisnya udah dipelihara, jenggotnya udah dipelihara. Ya efek lockdown mungkin ya. Jadi teman-teman, berbeda dengan beberapa tujuan destinasi studi di tempat lain, misalnya kayak di Jerman, di Belanda, ataupun di Malaysia gitu ya, atau di US, di UK itu cuma 1 tahun aja untuk kuliah. Ada beberapa teman saya yang di Oxford Uni yang dia ngambil 2 tahun, tapi itu programnya program MSc atau program MPhil biasanya, itu 2 tahun. Tapi rata-rata di UK kuliah S2 hanya 1 tahun. Dia buat teman-teman yang pengen apa ya, irit umur karena sudah bekerja, kemudian meninggalkan keluarga. Menurut saya durasi 1 tahun ini meninggal keluarga juga nggak masalah sih gitu. Karena saya pribadi, karena LPDP tidak mengcover family allowance buat S2, akhirnya ya saya harus ninggalin anak istri di Indonesia. Karena nggak bisa di-cover dari itu, dari biaya beasiswa. Itu 1 tahun, kemudian biasanya kita kuliah cuma 2 semester, kemudian ada 3 modul yang itu wajib, ada yang 3 itu pilihan. Jadi kita praktis hanya kuliah ya sekitar ada 6 mata kuliah, nanti ditambah dengan dissertation atau major project. Jadi itu aja. Dan di tempat saya, 1 semester atau 1 mata kuliah itu hanya 12 kali pertemuan. Jadi praktis hanya 3 bulan gitu. 3 bulan udah selesai, terus kita libur Natal, libur Tahun Baru, Februari masuk lagi. Jadi sangat cepat. Februari, kemudian di bulan April udah selesai, terus kita udah fokus untuk bikin dissertation gitu. Bikin tesis kalau di Indonesia atau major project. Ada project yang itu kita buat. Tinggal milih apakah major project atau misalnya dissertation. Jadi cukup ringan karena saya dulu juga pernah merasakan dulu kuliah. Saya coba-coba aja sih kuliah di Indonesia di UGM dulu. Karena dapat beasiswa juga, saya coba ambil 1 semester dan itu banyak gitu kan, kuliah 4 tahun, kemudian kadang 1 semester bisa dapat 4 sampai 5 mata kuliah. Jadi lebih bobotnya lebih banyak di Indonesia gitu. Gitu, kemudian pas metode pembelajaran di UK itu, kalau di tempat saya biasanya itu mereka ada kuliah dulu, kayak ada lectures gitu ya. Lectures itu dosen nerangin gitu, nerangin aja materi yang mereka bagi per week. Ya sekitar 1 jaman lah, 1 jaman. Kadang cuma 45 menit, 1 jam mereka cerita tentang modul yang akan diberikan. Kemudian juga nanti kalau misalnya kita ada pertanyaan, langsung aja nanya gitu kan, langsung aja nanya. Terus nanti kita akan istirahat 15 sampai 30 menit. Biasanya apakah nyari makan dulu, nyari kopi dulu karena di sana dingin gitu ya. Biasanya teman-teman pada nyari kopi dulu gitu kan. 15 menit sampai 30 menit tergantung itu jadwal dari kampus. Kemudian kita masuk ke seminar. Jadi seminar ini kita akan mendiskusikan bahan bacaan yang sudah diberikan jauh-jauh hari dari dosen. Jadi kita itu setiap minggu itu 1 mata kuliah harus baca chapter buku sama ada jurnal. Jadi paling tidak ada ya sampai, kalau jurnal mungkin ada 2 sampai 3 untuk 1 mata kuliah, kemudian chapter buku mungkin ada 1 atau 2 gitu. Kita harus baca itu, dan disinilah pentingnya kita untuk bisa bagi-bagi waktu gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, walaupun kuliah di UK itu 1 minggu itu cuma ada 3 mata kuliah, termasuk juga ada 1 nanti untuk pengantar disertasi atau major project, tapi apa ya, ini seperti kayak padat sekali jadwalnya gitu. Kita seperti diburu-buru waktu gitu kan. Ini udah besok udah deadline, udah harus baca ini, harus rampung gitu. Jadi seperti dikejar-kejar gitu, seperti dikejar-kejar, tapi ya kalau setelah selesai ya jadi nikmat gitu kan. Nah, jadi kalau di seminar itu kita memang akan banyak bicara.
berdasarkan bahan bacaan yang sudah diberikan itu. Kita akan mendiskusikan tentang jurnal, tentang book chapter yang diberikan oleh dosen. Jadi kalau misalnya nggak baca, jadi kayak orang bengong aja tuh di kelas. Jadi ada beberapa teman-teman yang nggak baca gitu kan. Saya kadang juga beberapa jurnal, kadang saya nggak sempat baca keseluruhan, akhirnya ya kayak orang block on aja kalau pas seminar gitu. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di UK ya harus banyak-banyak baca, membiasakan baca dalam academic writing atau academic publication. Terus ini saya bikin apa namanya kayak graduation award di UK. Itu pas, yang pertama pas itu ya pas-pasan gitu lah gitu ya. Ini syarat minimal untuk bisa lulus di pas lulus di 50 sampai 59 itu. Kalau dikonversi sih apa ya? Mungkin masih B sih sebenarnya kalau ini mungkin B minus atau C gitu ya. Dan teman saya bilang ketika kamu dapat 50 aja udah oke sebenarnya katanya, karena kamu sudah memenuhi standar. Kemudian untuk degree yang kedua atau level yang kedua itu merit itu 60 sampai 69. Kemudian yang terakhir distinction atau di Indonesia cum laude gitu ya, cum laude IPK 4,0 itu di atas 70 sampai 100. Pengalaman saya di kuliah di Oxford Brookes University, hatta itu teman-teman dari native speaker gitu ya, teman-teman yang asli orang UK atau teman-teman dari Europe atau dari Amerika, untuk mendapatkan 70 ini susah juga sebenarnya. Mereka juga susah karena di kelas saya itu kebanyakan orang-orang Europe sama orang Amerika, ada juga beberapa dari India gitu ya. Dan susah untuk mendapatkan nilai 70 ini. Jadi kalau misalnya kita dapat 60 aja gitu kan, 60 itu sudah sangat bersyukur gitu. Saya 2 kali ikut grup project gitu ya, untuk 2 modul. Itu satu tim saya itu dengan orang US sama orang British juga, orang UK juga. Yang pertama kita dapat nilai cuma 64, nggak dapat 70, yang kedua itu dapat 67. Jadi harus ada effort khusus untuk mendapatkan 70 gitu. Jadi kalau teman-teman udah dapat meritnya itu udah alhamdulillah dapat kelulusan di UK gitu. Gitu Mas. Ya Mas Anggun. Mas Anggun ini ingin mengambil publishing media. Mengapa ngambilnya itu di Oxford Brookes University dan bagaimana Mas itu sampai memilih Oxford Brookes University? Oke, kayaknya ada di slide ini deh. Saya coba ke sini langsung ya. Ini saya tunjukkan. Jadi kalau teman-teman pengen kuliah ke UK, salah satu panduan yang bisa dijadikan rujukan adalah The Guardian University Guide. Jadi ini Guardian itu kan salah satu newspaper yang sangat bagus di UK gitu ya. Dan dia juga membuat semacam perankingan untuk per bidang keilmuan. Jadi tidak hanya secara general gitu ya, kampus per kampus, tapi per subjek gitu. Nah, ini dia ada subjek area journalism, publishing, and public relation (PR). Dan di tahun 2020 yang nomor 1 itu adalah publishing di Oxford Brookes. Dia nomor 1 se-UK. Dan di Oxford University itu nggak ada jurusan publishing. Karena biasanya Oxford Uni itu dia lebih ke ilmu-ilmu induk gitu ya. Kayak zoologi, fisika, kimia, material, dan sebagainya. Nah, kebetulan dia belum punya publishing. Tapi ada jurusan yang bagus yang terbaru saya lihat social media studies. Jadi dia baru itu ada program S2 dan S3-nya di Oxford Uni. Kalau di kampus saya di Polytechnic of Oxford atau sekarang namanya Oxford Brookes University, dia ada publishing. Kemudian kenapa saya milih publishing di sini? Yang pertama ini dia nomor 1 di UK. Terus yang kedua adalah Oxford itu merupakan kota penerbitnya di UK gitu. Kota penerbit di UK dan banyak penerbit-penerbit besar seperti Penguin Random House, kemudian kayak Macmillan, seperti Blackwells, Wiley, mereka berkantor di Oxford. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan dosen. Saya banyak diajar oleh praktisi karena S2 saya itu seperti S2 terapan gitu kan.
Dan mereka basic keilmuannya di publishing, kemudian mereka sudah ada dosen saya itu dia pernah jadi direktur percetakan di Oxford University Press selama 20 tahun. Kemudian dosen academic publishing saya itu dia 20 tahun bekerja di Elsevier dan dia 6 tahun menjadi director manager di Elsevier. Elsevier itu adalah penerbit yang itu menaungi Scopus. Itu Elsevier. Jadi para apa ya, para expert di bidang penerbitan itu ada di Oxford Brookes ini gitu. Kemudian ditambah lagi buku-buku kita bilangnya apa ya? Buku-buku giant atau buku-buku induk dari keilmuan publishing studies itu banyak ditulis dan juga diterbitkan oleh dosen-dosen dari Oxford Brookes University. Terus selanjutnya adalah kebetulan direktur saya itu dia S1-nya di Oxford Uni dan kebetulan dia ngambil jurusan yang sama dengan Maudy Ayunda, namanya itu PPE, Philosophy, Politics, and Economics. Dia S1-nya di sana. Kemudian dosen academic publishing saya itu dia lulusan Cambridge University. Jadi udah lengkap sih semuanya di sana. Industrinya di Oxford, kemudian kampusnya sendiri di bidang publishing udah nomor 1. Terus yang selanjutnya itu kita dibawa ke industri. Jadi kalau misalnya nggak pandemi gitu ya, kita akan ke Frankfurt Book Fair, yaitu pameran terbesar buku sedunia, kemudian ke Bologna Book Fair. Kalau Bologna itu dia lebih culture dan books atau buku-buku anak. Kita juga akan dibawa ke London Book Fair yang cuma 1,5 jam dari Oxford. Jadi dekat gitu Oxford dengan London, cuma 1,5 jam. Kalau naik kereta cuma 1 jam. Kita juga akan diajak nanti ke China Book Fair gitu. Jadi matching antara keilmuan teoritis dengan industri itu sangat kuat. Dan karena mereka punya relasi yang sangat bagus dengan itu ya, dengan industri penerbitan, akhirnya banyak teman-teman saya sebelum lulus pun sudah direkrut oleh penerbit-penerbit besar seperti Penguin, seperti Elsevier, mereka sudah bekerja gitu di sana. Jadi gitu, sudah komplit, paket komplit ini. Terima kasih Mas buat jawabannya. Tadi ada slide sebelumnya ya Mas ya? Oh ya. Ini teman-teman, jadi perlu saya tegaskan bahwasanya Oxford Brookes University atau kita bilangnya Brookes gitu kan. Brookes itu dia berbeda dengan Oxford Uni. Kalau Oxford Uni kan kampus yang sudah terkenal dan sangat tua, termasuk yang tertua di dunia gitu ya. Kalau Brookes ini dia dulu dia lahirnya 1892-an gitu ya. Udah cukup lama, cuma namanya dulu Polytechnic of Oxford gitu. Dia dulu banyak di publishing sama juga kayak kebidanan dan keperawatan. Baru tahun 1992 dia berubah menjadi universitas. Jadi karena dia dulu politeknik, kemudian spiritnya itu ya spirit vokasi gitu, lebih ke vokasi dia. Jadi karena dia masih baru gitu kan, untuk di UK sendiri dia kalau di THE Young University dia masuk nomor 1 sebenarnya untuk teachingnya. Jadi kualitas pembelajarannya di Brookes ini dia nomor 1 di UK untuk yang Young University. Kemudian dia kalau di QS, dia termasuk hanya dia aja yang masuk top 50 untuk universitas yang itu berumur di bawah 50 tahun gitu. Dia aja yang masuk top 50, top 50. Terus kalau ini juga ini, kemudian saya akan liatin sama teman-teman. Kalau untuk ranking secara globalnya, kalau di QS dia cuma 383. Sebenarnya dia kalah dengan UGM, dengan UI kayaknya dia juga kalah gitu ya. Karena UGM udah 200-an gitu ya, 256 kalau nggak salah. UI sekitar 320. Dia cuma 383. Cuma yang menariknya adalah, kalau kita coba telisik lagi berdasarkan subjek keilmuan, dia punya beberapa jurusan atau prodi yang itu udah standar internasional gitu. Misalnya kayak Hospitality and Leisure Management. Kalau di Indonesia ini semacam kayak pariwisata dan perhotelan gitu ya. Kayak jurusan pariwisata dia nomor 9 dunia dia. Nah, kemudian untuk jurusan saya, dia masuk ke nomor 1 di UK.
ngalahin Oxford Uni, malah sama Cambridge ngalahin juga, karena di Oxford Uni dan Cambridge nggak ada studi publishing juga, akhirnya dia nomor 1. Jadi teman-teman sekalian, jadi ini tidak banyak orang Indonesia yang tahu tentang kampus ini, dan dia hanya berjarak sekitar 10 menit dari Oxford Uni, karena Oxford itu kota kecil, Mas. Penduduknya cuma 180.000 orang, dan itu kayak Jogja banget lah gitu ya, karena dia sebagai student city gitu. Ya sedikit, dan itu sangat internasional. Karena orang dari berbagai dunia datang ke sana gitu. Jadi dia menawarkan prodi-prodi yang itu sangat kekinian gitu. Misalnya kayak sport science, kemudian kayak ada teman saya dari Indonesia juga, orang Jakarta juga, dia ngambil luxury marketing. Jadi dia ngambil marketing untuk barang-barang mewah. jadi jurusan-jurusan itu jurusan menarik gitu. Jadi termasuk juga ada sport science, kemudian ada international marketing, terus yang lain-lainnya seperti saya publishing gitu ya. Dan dia punya kayak semacam tim formula student gitu. Jadi F1 tapi pertandingan antara para student. Jadi mereka ada kayak ada klub-klub seperti itu gitu. Jadi ini menarik buat teman-teman yang ingin menikmati indahnya kota Oxford gitu kan. Kemudian juga mendapatkan nama kota Oxfordnya itu, karena beberapa orang sering split gitu kan. Brooks dengan Oxford itu kadang disamain gitu. Jadi kita udah dapat nama bagus juga gitu. Jadi kalau alumni Oxford kan orang udah liatnya wah gitu. Tapi dia menawarkan banyak jurusan-jurusan kekinian. Jadi ini bisa menjadi salah satu hal yang menarik buat teman-teman di Indonesia untuk kuliah ke UK misalnya gitu. Ini yang tadi kayaknya udah Mas yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol aja gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita elaborasi lebih jauh lagi. Jadi saya katakan, saya coba cerita tentang Oxford gitu ya. Di Oxford itu cuma ada 2 kampus. Mungkin ada 1 cabang, ada 3 gitu. Ada 3. Satu lagi itu Defense Academy sebenarnya. Ada teman dia kerja di Pindad yang bikin senjata itulah di Bandung sama Malang kan ada tuh pabrik Pindad. Dia nama kampusnya itu Cranfield University, Cranfield. Kemudian dia masuk ke Defense Academy karena dia ambil teknik eksplosif katanya. Jadi ada 3 kampus, ada Oxford Brookes University, ada yang tertua itu Oxford University, kemudian ada Cranfield itu. Dan kotanya kecil, enak sekali, dekat dengan London, cuma 1,5 jam. Terus dekat dari Bandara Heathrow. Terus apalagi ya kalau Oxford gitu ya. Cuma kalau dari pantai agak jauh. Oke. Terima kasih Mas. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang menyaksikan program ini bisa ya kuliah nanti ke Oxford Brookes University atau bisa jalan-jalan ke kota Oxford. Ya, beruntung sekali Mas ya. Saya alhamdulillah pernah berkunjung ke kota Oxford dan itu luar biasa sekali Mas. Bagaikan kita berada di ribuan tahun lalu kalau kita berada di kotanya. Baik, terima kasih Mas Anggun. Ini ada pertanyaan Mas di live chat YouTube dari Mbak Vika Nisa Armanda. Mas Anggun, apa saja sih keunggulan kuliah di Inggris yang Mas rasakan dibandingkan di Indonesia maupun negara lainnya? Oke, pertama masalah nama dulu ya. Jadi saya coba untuk membandingkan bagaimana apresiasi orang Indonesia ketika kita kuliah di UK dengan beberapa negara yang lain. Jadi ketika saya sampaikan saya kuliah di UK gitu, jadi orang perasaan wahnya itu kuat gitu kan. Jadi dari segi branding itu udah bagus gitu. Itu yang juga pertama. Mas. Hah? Dengar Mas Anggun di UK, wah gitu loh. Ya, jadi orang masih menganggap UK itu sebagai negara yang wah gitu kan. Terus yang kedua itu adalah karena UK juga di apa ya walaupun uang kuliahnya mahal gitu ya, biaya hidup mahal di sana, tapi mereka didorong oleh semacam banyak kampus-kampus mereka yang masuk kampus-kampus top dunia gitu, kayak Cambridge, Oxford gitu kan, sehingga itu menjadi kayak semacam apa ya, membuat orang juga merasa wah ketika ada nama UK di sana.
walaupun beberapa kampus di UK itu sebenarnya kalah rankingnya dengan kampus di Belanda, di Jerman gitu ya. Tapi udah dapat nama duluan. Terus yang kedua keunggulannya adalah menurut saya dulu sebenarnya pernah mau coba ke University of Frankfurt di Jerman. Karena di sana ada kajian Southeast Asian Studies gitu, kajian Asia Tenggara ada di sana. Dan itu juga bagus programnya gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi, ketika saya ke Jerman gitu kan, ternyata nggak cukup aja dengan bahasa Inggris. Jadi kita untuk keseharian terus pandai juga berbahasa Jerman. Akhirnya saya mikir saya harus spending lagi kan, saya harus investasi lagi untuk belajar bahasa Jerman, berapa tahun lagi gitu. Akhirnya itu saya batalkan aja. Karena saya dulu juga pernah dapat input dari salah seorang profesor farmasi di Universitas Andalas Padang. Jadi dia bilang kayak gini, saya punya banyak teman katanya kan kuliah di Jerman gitu, kuliah di mana di Belanda juga banyak gitu. Tapi akhirnya katanya ketika kita pulang ke Indonesia, Jermannya nggak dipakai lagi katanya, Belandanya juga nggak dipakai lagi. Ketika konferensi di kampus juga pakai bahasa Inggris gitu. Ya udah daripada kamu capek-capek ambil ke Inggris saja, nggak harus spending waktu untuk belajar bahasa asing yang lain. Kemudian ketika di Indonesia bahasa Inggris pun juga bisa dipakai gitu. Itu salah satu yang membuat saya akhirnya changing orientation ke UK akhirnya. Terus yang selanjutnya adalah untuk khusus di kampus saya gitu ya. Jadi mereka link dengan industri itu sangat kuat. Jadi ketika saya kuliah itu banyak kayak profesor tamu gitu ya. Mereka bukan profesor tapi direktur dari berbagai macam penerbit besar di dunia gitu. Mereka datang untuk memberikan ceramah gitu. Hampir tiap minggu ada kayak semacam seminar gitu. Datang dari Belanda, datang dari Jerman dan lain sebagainya. Sehingga link mereka dengan industri itu sangat kuat. Sehingga ketika kita masuk ke mana ya, masuk baik itu di bidang akademik ataupun juga di bidang industri, kalau teman-teman nggak mau jadi dosen misalnya, itu sudah langsung matching keilmuannya. Langsung matching keilmuannya. Terus khusus untuk di tempat saya itu mereka ada semacam kayak placement gitu kan. Placement itu adalah nanti kita ada opsi untuk semacam ada 1 tahun kita akan ditempatkan bekerja di mana di UK gitu kan di sebuah perusahaan. Nanti kalau kerja kita bagus kita bisa bekerja di UK. Saya nggak ngambil itu karena saya skema LPDP, saya harus balik ke Indonesia, akhirnya saya nggak ngambil skema itu. Jadi itu keunggulannya. Terus kalau buat teman-teman kenapa kerja di sana Mas? Kalau nggak ambil skema LPDP berarti bisa jadi pengen kerja di Inggris Mas ya? Oh iya, tapi nggak bisa ke sana juga karena nggak ada duitnya. Di gitu. Terus yang selanjutnya adalah menurut saya UK ini kalau kata teman saya itu negara ajaib gitu kan. Mereka sebenarnya super power gitu kan, super power dan kalau untuk industri buku semua orang pasti akan merujuk ke UK. Misalnya kayak ke Oxford University Press gitu kan pasti merujuknya ke sana semua. Dan bidang keilmuan juga pada rujuknya juga ke UK semua. Terus keunggulan yang lain menurut saya kalau sebagai muslim gitu ya, yang saya rasakan di Oxford itu, saya sangat mudah untuk menemukan masjid. Jadi masjid Oxford Central Mosque itu dari flat saya cuma 10 menit. Jadi saya ada semacam target pribadi ya. Jadi setiap hari itu saya minimal saya harus 1 kali, saya harus ke masjid untuk sholat jamaah gitu. Itu saya ituin. Jadi kalau kita sebagai Islam di sana yang minoritas itu malah menemukan surganya gitu kan, karena nggak ada hambatan secara keagamaan. Terus juga termasuk makanan, karena di UK itu banyak Pakistani British gitu ya, orang-orang Pakistan yang sudah menjadi warga negara UK dan mereka banyak jualan daging halal dan lain sebagainya. Jadi saya nggak merasa biryani. Jadi dari segi lidah juga nggak terlalu masalah kalau di UK gitu. Saya kan ketakutan karena kan saya sangat itu ya orang Padang, orang Minang, tiap hari makan rumah makan Padang gitu ya, makan yang pedas-pedas gitu. Saya khawatir kan nanti saya cuma makan keju, makan roti aja gitu kan. Ternyata di UK, di Oxford khususnya gitu ya, ternyata banyak itu masakan-masakan India. Jadi masak-masakan kari itu banyak gitu. Jadi tidak ada shock culture ketika saya secara keagamaan ke sana, secara makanan.
Yang bikin shock saya itu adalah karena saya tidak persiapan lebih jauh gitu ya. Jadi ketika saya di semester pertama itu 3 bulan saya blank ketika di perkuliahan. Karena saya nggak biasain telinga saya dengan British accent gitu. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang mau kuliah ke UK, apalagi yang mau ke utara gitu ya, yang mau ke Scotland gitu kan, maksudnya itu lebih aneh lagi aksennya. Di Oxford masih oke. Jadi menurut saya teman-teman coba biasakan untuk dengar BBC UK atau misalnya kalau TV yang gratis kalau di YouTube itu bisa diputar itu Sky News. Nah kemudian kalau korannya itu apa ya, baca Guardian misalnya gitu atau Times juga bagus. Jadi ada persiapan seperti itu menurut saya. Ya baik, terima kasih Mas Anggun. Kemudian ya semoga menjawab ya untuk Mbak Vika Nisa Armanda. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Mas Anggun dari Iqbal Iksani. Mas, misalnya kita tidak ikut organisasi di kampus nih, misalnya hanya ikut UKM olahraga aja. Apakah itu menjadi salah satu penunjang ya support untuk daftar beasiswa ke luar negeri? Bagaimana menurut Mas Anggun? Itu lagi-lagi harus kita korelasikan dengan tujuan prodi yang akan kita masuki gitu ya. Kalau teman-teman misalnya ikut UKM keolahragaan, sepak bola, voli dan lain sebagainya itu, atau juga catur kan juga olahraga ya. Ada UKM catur kalau di UGM dulu. Atau bridge walaupun dia cuma mikir aja gitu, nggak ada exercise-nya. Menurut saya apa ya kalau misalnya teman-teman mau ngambil ekonomi gitu kan, apa sih korelasi antara ekonomi dengan pengalaman di UKM keolahragaan gitu? Kan hampir tidak ada gitu kan, kecuali kalau teman-teman misalnya ngambil sport science gitu, itu ada korelasinya. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya pengalaman organisasi minim gitu ya, coba disupport dengan yang lain. Misalnya kayak kasus saya gitu ya, saya mau masuk publishing, kemudian saya korelasikan dengan pengalaman saya mengurus penerbitan sendiri atau membuat penerbitan sendiri. Beberapa teman-teman yang fresh graduate biasanya mereka membuat CV-nya menjadi wah itu ketika mereka jadi asisten dosen atau mereka ikut semacam klub-klub yang itu untuk publikasi ilmiah atau tim-tim robot misalnya gitu ya. Jadi harus dikorelasikan dengan target studinya, Mas. Jadi kalau boleh tahu Mas Iqbal nanti mau targetnya apa gitu misalnya. Jadi lebih ke apa namanya itu targetnya seperti apa sehingga korelasi antara pengalaman organisasi itu menjadi relevan ketika teman-teman daftar beasiswa. Baik, sangat menjawab sekali. Terima kasih Mas Anggun. Semoga nanti Mas Iqbal bisa mengkorelasikan ya apa yang sudah didapatkan di kampus untuk nanti daftar di kampus ya jurusannya juga. Walaupun masih belum sinkron, masih ada waktu ya untuk Mas Iqbal dan juga teman-teman yang lainnya untuk menambah pengalaman sebelum daftar ke beasiswa maupun ke kampusnya. Dan dengan orang yang sama juga nih Mas, ya, dengan Mas Iqbal juga. Mas bisa cerita dong Mas, waktu Mas mendapatkan LOA dari Brooks. Oke, jadi proses mendapatkan LOA dari Brooks itu sebenarnya sangat simpel sih, cuma persiapannya yang sangat lama. Jadi saya sampai mengisi formulir itu, jadi kita namanya itu ada website gitu ya, namanya itu UK Pass. Teman-teman bisa browsing nanti UK Pass, karena itu terpusat pendaftarannya. Se-UK ke sana, tapi ada juga beberapa kampus itu mereka malah daftar sendiri juga ada, kayak Oxford Uni itu mereka ada sistem sendiri. Nah kebetulan kampus saya dia ikut yang UK Pass ini. Jadi isiannya itu sama ketika saya ngisi borang di LPDP, daftar LPDP. Jadi ada nama, kemudian biodata gitu ya. Ya standar lah ya, lahir di mana, kemudian background pendidikan seperti apa. Kemudian juga ada beberapa isian-isian seperti motivasi kenapa kamu pengen kuliah ke sini, kemudian apa pengalamanmu yang berkaitan dengan penerbitan misalnya gitu. Terus kita juga harus submit itu Mas
letter of recommendation letter, kemudian juga skor IELTS juga dimasukin, ijazah S1 juga dimasukin, ada motivation letter, kita juga harus masukin gitu. Jadi saya sampai submit akhir itu butuh waktu sekitar 2-3 bulan kalau nggak salah di masa itu. Kemudian yang perlu saya tegaskan untuk UK PAS ini, untuk Brooks mereka tidak ada biaya gitu. Karena ada beberapa proses mendapatkan LOA itu ada yang bayar, teman ada yang bayar 1 juta, ada yang 2 juta. Kalau untuk Brooks dia nggak ada bayar. Jadi dia ada tersistem dengan website UK PAS itu. Halo? Halo Mas? Oke, terima kasih Mas Anggun. Teman-teman, ini menarik ya. Jadi dikatakan Mas Anggun tadi, ya halo Mas. Ya halo. Kemudian bisa juga saya tambahkan, prosesnya sebenarnya kalau kita udah memenuhi syarat gitu Halo, ya, dan Mas. sangat cepat mereka. Halo? Halo Mas? Halo Mas Gulo? Iya Mas. Masih bisa dengar suara saya? Halo. Ya, oke. Kalau mohon maaf, ini karena ada ini sudah tadi. Oke. Tadi sampai di mana Mas? Oke, sebenarnya prosesnya sangat cepat ya. Jadi kalau misalnya dokumen teman-teman sudah lengkap gitu, dan biasanya sangat cepat sekali. Tapi biasanya mereka ketika di akhir, ketika ngasih LOE, biasanya kan kondisional dulu. Biasanya kondisional itu bukan karena syaratnya belum terpenuhi, tapi mereka minta semacam DP lah gitu ya. Minta DP, kebetulan saya sudah dapat semacam letter of guarantee dari LPDP, itu bisa menjadi pengganti dari uang muka yang mereka minta gitu. Saya lupa dulu sekitar 1.000 atau 2.000 gitu ya. 2.000 pound sterling, dan cukup lumayan juga kan. Karena uang kuliah saya 14.000. Akhirnya dengan surat sakti dari LPDP akhirnya bisa keluar LOE yang unconditional itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Anggun. Semoga menjawab untuk Mas Iqbal ya. Dan satu hal tadi yang dikatakan Mas Anggun, teman-teman, ini free ya, gratis, tidak ada application fee-nya, tidak ada ya Mas Anggun ya. Ya, tidak ada. Kalau teman-teman nanti mendaftar ke kampus, itu ada yang 1 jutaan, bahkan 2 juta, bahkan bisa lebih. Hanya untuk satu kampus saja. Dan kalau tidak lulus, harus ikhlas tuh dengan biaya pendaftaran begitu. Begitu ya Mas Anggun ya? Iya, Ya baik Mas Anggun, ini pertanyaan dari Sabrina Berahima. Ini pertanyaan terakhir dari live-nya di YouTube. Pengalaman apa yang paling berkesan selama Mas Anggun di Oxford yang dapat diterapkan di Indonesia? Pengalaman yang paling berkesan gitu ya. Pertama, karena saya Muslim, kemudian hadir di Oxford itu sebagai kaum minoritas gitu ya. Jadi yang saya rasakan bagaimana orang-orang, terutama di kampus gitu ya, bagaimana mereka memberikan akses yang sama buat semua pemeluk agama. Jadi teman-teman sekalian, yang saya bayangkan, saya akan mengalami kesulitan untuk beribadah ketika kuliah di UK gitu. Ternyata di hari pertama, saya sudah di guidance oleh tim dari kampus. Mereka ada tim untuk welcoming the new students.
saya diarahin ke itu, ada musola gitu. Ada musola di kampus, dan musolanya enak banget gitu kan, airnya, tempat duduknya bagus, ada air hangatnya. Kemudian musolanya juga ya oke lah gitu ya, oke. Terus yang menarik juga, saya juga khawatir terkait dengan sholat Jumat misalnya. Ternyata mereka sudah hire semacam, ada syekh gitu ya, ada syekh orang Iran kalau nggak salah, namanya Syekh Ramzi, dan dia menjadi khotib tetap di kampus kita. Jadi jadi selama ini saya akan kuliah di negara barat yang itu katanya itu ateis, kemudian anti agama dan lain sebagainya. Ternyata saya mengalami pengalaman malah di treatment itu diberikan semacam kemewahan ya untuk tetap beribadah gitu. Sampai ada kasus menarik, Mas. Jadi saya dulu ada di semester 2 nih. Semester 2 ada kelas dissertation gitu ya. Semester 2 ada kelas dissertation and major project. Kebetulan di masa itu sholat Jumat di tempat saya itu sekitar jam 1 ya. Di Oxford jam 1 sholat Jumat. Nanti berakhirnya sekitar jam 1:30 gitu. Jadi saya ada kelas jam 1. Ada kelas jam 1, jadwal di awal-awal itu sudah dipublish sama kampus. Terus saya bilang sama itunya, kayak dosen pengampu lah ya. Saya sebagai muslim, saya harus melaksanakan sholat Jumat, dan jamnya itu bertabrakan dengan jam kuliah ibu gitu. Apakah saya boleh datang ke kelas ibu telat setengah jam? Terus beberapa hari kemudian yang terjadi adalah mereka malah yang rubah jadwal. Mereka rubah jadwal yang sebelumnya jam 1 udah masuk kuliah, ternyata mereka rubah jadi jam 2. Jadi saking menghormati, cuma satu orang tuh, jadi muslim di kelas saya itu cuma saya satu, sama satu lagi ada cewek dari Malaysia. Ada berapa jumlah mahasiswa di dalamnya, Mas? Di kelas saya ada 60 orang. Saya cuma muslim satu orang, kemudian ada teman Malaysia juga muslim, cuma dia cewek, jadi nggak wajib sholat Jumat gitu ya. Jadi sampai segitunya mereka menghormati itu gitu, menghormati perbedaan keagamaan itu. Jadi jadwalnya seharusnya jam 1, akhirnya pindah jadi jam 2 gara-gara saya. Itu yang pertama secara religius gitu ya, pengalaman yang berkesan di UK. Terus yang kedua adalah terkait dengan menyalurkan hobi. Jadi ternyata di UK itu teman-teman PPI di berbagai kota itu banyak mengadakan event sepak bola, Mas. Mendapatkan event sepak bola, biasanya futsal atau mini soccer. Ya, itu Perhimpunan Pelajar Indonesia ya? Iya. Jadi hampir di setiap PPI di kota-kota itu mereka punya tim futsal dan juga punya tim bulu tangkis. Jadi mungkin kalau diikutin terus itu setiap bulan tuh ada turnamen futsal dan turnamen bulu tangkis di UK gitu. Jadi tidak merasa kesepian gitu. Terus pengalaman menarik lainnya adalah bagaimana orang mentreatment artis gitu ya. Misalnya dulu saya ketemu sama si Rumi. Jadi biasanya kalau kita di Indonesia kalau ketemu artis atau orang terkenal di Indonesia, kita kayak antusias gitu kan. Kemudian Mas boleh minta foto nggak gitu, Mbak boleh minta foto nggak. Kalau di sana kok malah cuek-cuek aja gitu, ketemu sama si ya biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada salting untuk minta foto gitu. Saya juga kaget juga kan, kok orang nggak terlalu antusias gitu. Ternyata karena mereka sudah mungkin level secara finansial juga secara itu sudah merasa sama gitu kan, karena juga mereka juga banyak anak-anak bos di Indonesia atau juga anak-anak pejabat, akhirnya ya biasa-biasa aja gitu. Jadi itu pengalaman yang berkaitan dengan yang saya rasakan di UK gitu. Terus sama satu lagi, ternyata di UK itu ada banyak orang Indonesia yang sudah menetap di sana. Kalau di Oxford itu ada namanya Bu Yani. Ada Bu Yani itu dia kerja di BBC sebagai finance gitu ya. Dan dia setiap Jumat ada kayak nawarin makanan Indonesia buat kita gitu. Wow. Jadi
Jadi dia delivery, dia yang antar gitu kan. Jadi kita bisa request mau makan apa, mau makan onde-onde atau makan lontong Padang lain sebagainya. Jadi selama 1 tahun di UK itu nggak kerasa tinggal di UK gitu. Jadi itu pengalaman yang saya rasakan yang berkesan gitu. Termasuk apa namanya, kalau saya di bidang penerbitan, yang berkesan itulah ketika bertemu dengan Direktur Elsevier. Jadi kalau dosen-dosen Indonesia tuh pada demam sama Scopus gitu kan, dan kita bisa berinteraksi langsung dengan itu direkturnya langsung gitu. Orang yang ditakuti di Indonesia banyak orang-orang yang nolak Scopus, tapi di sana kita malah bisa ngobrol enak di sana. Baik, terima kasih Mas Anggun. Semoga menjawab untuk Mbak Sabrina Berahima. Kemudian Mas Anggun, pertanyaannya bagaimana berkuliah dan lulus dari Oxford Brookes University telah mengubah hidup seorang Anggun Gunawan? Tanyanya berat ya, filosofis. Filosofi, Mas. Mas lah untuk yang lulusan S1-nya filsafat. Jadi ini memang sebuah transisi gitu ya. Jadi memang berbeda treatment orang ketika kita misalnya baru lulusan S1 walaupun dari UGM sekalipun ya, yang di berbagai lembaga perankingan itu dianggap sebagai kampus nomor 1 di Indonesia versi Webometrics, versi US gitu kan. Kalau versi THE-nya masih menang UI. Jadi lulus UGM ternyata tidak menjamin apapun gitu kan. Kemudian treatment orang ketika saya kuliah di Oxford Brookes University ini itu memang berbeda. Perbedaannya adalah misalnya kayak saya banyak diundang gitu kan, termasuk Mas Gulo juga mengundang saya. Jadi saya sebenarnya dulu sangat iri melihat teman-teman saya itu kan banyak orang-orang yang terkenal gitu ya. Misalnya teman saya satu angkatan itu adalah misalnya kayak Febri Diansah. Dulu juru bicara KPK dulu, Febri Diansah. Dia tiap hari saya lihat karena kasus korupsi di Indonesia itu sangat tinggi gitu kan, dia tiap hari malah diundang sama TV gitu kan. Jadi saya cuma liatin dia aja gitu kan. Kapan saya bisa kayak gini gitu, jadi public figure kayak gini. Jadi yang ngundang pun nggak ada di masa itu kan. Ya paling ya kayak semacam ngasih training di, saya dulu aktif di Muhammadiyah gitu ya, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya paling ya itu aja, di internal aja gitu. Tapi setelah pulang dari Brooks itu, pertama saya malah diundang oleh asosiasi penerbit perguruan tinggi di Indonesia untuk hadir di Mukernasnya gitu. Terus jadi apa ya, banyak proyek-proyek baru yang saya dapatkan setelah pulang dari UK. Jadi saya harus bikin kayak semacam forum yang itu diinisiasi oleh Pusat Buku dan Kurikulum Puskurbook, bikin kayak forum buku elektronik di Indonesia. Kemudian untuk masuk ke Polimedia ini sendiri jadi dosen juga kayak ada kayak green ticket gitu ya, gold ticket lah mungkin ya. Jadi saya pikir itu ke Amerika tuh. green ticket ke Amerika, gold ticket untuk Indonesian Idol. Oke. Jadi misalnya direktur saya bilang dari sekian banyak pendaftar yang dari jalur dosen tetap non PNS yang masukin lamar ke sini, itu hanya saya yang diterima gitu. Karena saya punya degree penerbitan. Jadi katanya kayak gitu. Karena saya nggak bisa PNS lagi karena umur udah lewat. PNS 35, saya daftarnya malah umur 36 gitu. Termasuk juga beberapa teman-teman aktivis perbukuan di Indonesia, karena saya di dunia perbukuan. Akhirnya ketika kita ketemu lagi itu jadi semacam apa ya, mereka ayo dong ditularin ilmu UK-nya gitu. Apa sih informasi yang terbaru yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Jadi gitu sih Mas, transisi dengan status sebagai alumni UK ini memang merubah hidup sih, merubah hidup. Termasuk juga akhirnya saya juga harus hijrah dari Jogja ke Jakarta, karena kata orang duit Jakarta lebih banyak gitu ya. Oke, mantap. Ya, 80% lebih ekonomi yang digerakkan dari Jakarta. Mas Anggun, apa yang ingin Mas Anggun sampaikan ya? Motivasi, saran kepada teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, khususnya ke Oxford Brookes University. Atau Oke, saya
Jadi teman-teman semuanya, ada satu fenomena menarik yang saya temukan di Oxford gitu ya. Karena saya kuliah di Oxford, kemudian banyak berinteraksi dengan teman-teman Oxford University yang itu ya sebagai kampus terbaik sedunia gitu. Berbagai versi lah gitu ya. Kita cuma 300-an. Jadi ada fenomena yang menarik yang saya lihat. Pertama adalah saya melihat banyak teman-teman yaitu S1, S2-nya di Indonesia, dari UI atau dari ITB atau dari UGM. Kemudian mereka S1, S2 di Indonesia, tapi bisa S3 di Oxford University gitu. Saya tanya apakah IPK kamu 4? Enggak juga, ada IPK cuma 7. Terus bahasa Inggrisnya gimana? Apakah 9 gitu kan? Enggak juga, ada juga yang 7 juga bisa masuk Oxford Uni gitu. Oh, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa ini harus ada percepatan gitu ya untuk ambil S2 di Indonesia, menurut saya nggak masalah. Nggak masalah untuk ambil dulu di Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya diperbaiki. Jadi selama S2 di Indonesia itu ikut IELTS, coba untuk memperbaiki bahasa Inggris di academic writing-nya gitu. Nanti teman-teman ketika ada kesempatan untuk S3 juga bisa masuk ke kelas Oxford University gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengalaman saya di IELTS Club yang saya bikin sejak tahun kayaknya sejak tahun 2014 ya. Sejak tahun 2014 banyak teman-teman yang masuk ke grup itu, banyak yang pengen kuliah ke luar negeri, tapi sebahagian atau separuhnya itu akhirnya gugur teratur gitu ya. Gugur teratur, mereka nggak jadi kuliah ke luar negeri dikarenakan skornya nggak nyampe-nyampe. Jadi menurut saya kalau teman-teman memang pengen kuliah ke luar negeri, abaikan saja apa kata orang. Ditanyain kapan kamu mau kuliah ke luar negeri, katanya kan mau kuliah ke luar negeri, tapi kok nggak mau berangkat gitu. Udah abaikan aja itu. Kemudian teman-teman tetap fokus dengan mimpi teman-teman. Nggak masalah apakah harus menunggu 5 tahun, 10 tahun. Kalau untuk kasus saya harus menunggu sampai mendapatkan beasiswa 7 tahun, kuliah baru 9 tahun gitu. Jadi kalau memang pengen kuliah ke luar negeri, intinya adalah be patient. Jadi harus bersabar dan jangan dengarkan kata orang, tapi dengarkanlah kata hati teman-teman. Karena suatu hari ketika kita bisa menguatkan mimpi itu, akan dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu Mas Gulo, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman para scholarship hunter dan juga para teman-teman pemburu sekolah ke luar negeri, terutama untuk di UK gitu. Amin. Amin. Semoga teman-teman di sini menjadi nanti salah satu ya penerima beasiswa dan juga bisa kuliah ke luar negeri, ke kampus atau ke negara manapun itu. Amin, amin, amin. Baik, untuk Mas Anggun Gunawan, pertanyaan terakhir, apa sih harapan seorang Anggun Gunawan untuk Indonesia ke depannya? Harapan saya ya, jadi kalau saya sebagai orang penerbitan, adalah karena yang saya ingin lakukan buat Indonesia, pertama tentu saja saya ingin membagi ilmu saya di bidang publishing studies ini, terutama buat teman-teman di akademisi ya, karena mereka masih banyak terkendala dengan Scopus gitu ya, dengan publikasi ilmiah. Jadi mimpi saya bagaimana kampus-kampus di Indonesia paling tidak bisa mengikuti pencapaian yang dilakukan oleh kampus-kampus di Malaysia misalnya. Kalau di Malaysia kita bisa menemukan semacam UM atau University of Malaya yang sekarang peringkat di QS-nya itu peringkat 59. Kalau UGM masih 256. Jadi setelah saya coba melihat apa sih yang menjadi parameter kenapa kampus-kampus di Malaysia bisa melejit rankingnya, itu dikarenakan jumlah publikasi dan juga bagaimana mereka embrace gitu ya, atau mereka bersahabat dengan Scopus dan perjurnalan gitu. Harapan saya ke depan adalah
jurnal di Indonesia tidak dianggap sebagai barang yang itu ya, barang yang sensitif dalam artian saya melihat ada beberapa gerakan anti Scopus di Indonesia dan bagi saya itu kayaknya tidak akan memberi dampak yang bagus buat perankingan kampus-kampus kita di dunia internasional. Oleh karena itu, saya mencoba untuk bagaimana mendorong akademisi untuk semakin giat untuk mempublikasi di jurnal-jurnal internasional. Ya gitu sih harapan saya buat dunia penerbitan di Indonesia. Dan yang kedua adalah buat teman-teman yang yang nggak suka baca buku atau suka fotokopi buku, mudah-mudahan mencoba untuk merubah habitnya. Paling tidak mulai mengurangi untuk memfotokopi buku karena fenomena penerbitan di Indonesia adalah kita untuk mendapatkan omset itu sangat susah, kemudian untuk menerbitkan buku itu prosesnya juga sangat susah. Ada proses kreatif yang bertahun-tahun dilakukan oleh para penulis gitu ya. Tapi akhirnya buku itu cuma difotokopi dan dibajak gratis oleh orang-orang di Indonesia. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mengapresiasi karya-karya berupa buku dan juga beberapa karya-karya ilmiah sehingga ketika kita menghormati buku sebagai bentuk produk kebudayaan dan juga produk ide, sesungguhnya kita telah membangun peradaban Indonesia itu sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak bisa beli buku, bisa minjam ke perpustakaan, atau misalnya teman-teman bisa juga mengurangi untuk beli pulsa, kemudian dikonversi untuk membeli buku misalnya gitu. Mungkin itu yang harapan saya, terutama untuk di bidang penerbitan. Saya nggak muluk-muluk sih, impian saya buat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah saya berharap semakin lama semakin banyak orang Indonesia yang bisa kuliah ke luar negeri, sehingga mereka bisa mendapatkan insight yang baru, mendapatkan suasana yang baru di tempat mereka belajar, sehingga bisa memberikan perubahan atau memberikan warna-warna baru buat Indonesia ke depannya, terutama untuk hal-hal yang positifnya gitu. Gitu teman-teman semuanya. Terima kasih. Halo. Ya, halo Mas Anggun. Ya Mas. Halo Mas. Ya halo. Udah kedengeran nggak Mas? Ya, sudah terdengar. Ya, terima kasih banyak Mas Anggun buat pesannya dan juga harapannya untuk Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi buat Mas Anggun sudah mau sharing Mas tentang perjalanannya Mas mendapatkan LPDP dan juga lulus dari Oxford Brookes University. Oke Mas, terima kasih banyak Mas Anggun sudah mau sharing Mas. Ya, di PNS kita doakan semoga Mas Anggun sehat selalu dan makin sukses Mas untuk karirnya ke depannya, dan kalau nanti mau ambil S3 semoga tercapai Mas, amin.
Amin, amin. Untuk itu teman-teman kita berikan apresiasi buat Mas Anggun. Terima kasih Mas, sangat inspirasi sekali Mas. 7,5 tahun lebih Mas S1 dan bagaimana perjuangan yang sangat luar biasa ya, berdarah-darah sekali untuk bisa mendapatkan tiket ke Oxford Brookes University di Inggris. Dan untuk teman-teman semoga talk show kali ini menginspirasi dan menjadikan batu loncatan buat teman-teman untuk lebih banyak lagi memperkaya ya pengalaman, ilmu, ya juga harus sering membaca agar bisa menjadi salah satu pribadi yang lebih baik lagi. Siapa tahu teman-teman nanti mendapatkan surat cinta seperti Mas Anggun ke Oxford Brookes University atau ke kampus lainnya dimanapun itu di seluruh dunia. Dan beasiswa LPDP maupun beasiswa yang lainnya. Untuk itu terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Jagulo dan seluruh tim dari JDPNS mengucapkan terima kasih buat Mas Anggun dan teman-teman. Sampai jumpa di program Dunia Kampus maupun program lainnya di JDPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.